enak ya. Jadi kalau suwun lah, pokoknya kebaikan sahabat itu semuanya baik, tapi tidak saling meruntuhkan. Kamu bisa ngikuti pendapat Abu Dzar tanpa mengesampingkan mazhabnya Sayyidina Utsman. Begitu juga kamu bisa saja ingin kaya Kak Sayyidina Utsman tanpa mengesampingkan pendapat Abu Dzar. Ya sudah biasa saja. Semua kebaikan dan kebaikan variasinya banyak. Ini kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu luar biasa. Kalau ngendikan kebaikan itu minimal dalam satu majlis kata sahabat itu kadang sampai 60 kali. Al iman bid'un wasituna bid'ah. Al iman syu'bun seperti itu. Makanya banyak ulama ngarang syu'abul iman. Beberapa cabang-cabangnya itu Nabi dalam satu majlis kadang ngendikan sampai 60. Misalnya tadi Nabi cerita ada seseorang lewat kemudian ada duri disingkirkan dari jalan. Kemudian Allah mengampuni dia. Orang kayak kiai saiki, misalnya pro istighfar, promosi istighfar, sampai umatnya menjak nangis perkara istighfar, itu kurang baik. Allah kadang ngampuni kita itu tidak dengan jalan istighfar. Banyak cerita Nabi, ada orang melihat anjing, melet-melet, terus dia tadi mengalami kehausan, terus dia bilang ini anjing ini ngalami kayak yang saya alami. Kemudian dia turun ke sumur, membeni asu itu. Orang itu dalam hadis istighfar apa enggak? Enggak kan? Dia dimaafkan Allah karena cintanya pada hewan. Iya enggak? Kata kita seperti itu. Ada orang rumah yatim. Itu Nabi enggak cerita sisi istighfarnya. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan yang rumah yatim fil jannah. Nah ini kalau kita hanya ngomong istighfar, toh akhirnya umat istighfar tenanan nangis tenan tapi mediti ra karuan. Mergo yang penting istighfar ini apa-apa. Enggak bisa seperti itu. Maka kalau kamu jadi mursyid, suatu saat kita jadi mursyid, kamu harus ngomong. Nah apa ngajak istighfar ngomongnya jujur. Bonggo istighfar sarang-sarang nggih, niki bagian dari kebaikan. Tapi nginjang sing lomo tetap lomo. Sing medit dilereni medite maksudnya. Sehingga orang tahu bahwa istighfar itu tidak segala-galanya. Coba Nabi nak ngedikan gimana coba? Wa'at bi isayyatal hasanata tamquha. Kira bar ngamal lelek nglakoni keapian. Enggak ada di hadis wa'at bi isayyata al istighfar, enggak ada. Di Quran juga gitu. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Setiap habis elek habis. Misalnya aku bar ngenyek Fauzi elek. Kok langsung gedhe, gak lek ganteng. Tapi nak iso wae tambah elek perkarane ngenyek jebule muni ngene. Tapi secepatnya. Paham apa? Secepatnya wa'at bi isayyatal hasanata tamhu. Misalnya, gue baru ngeritik wong mukmin. Orang mukmin Indonesia itu tidak maju, tidak dinamis, tidak kayak di Singapura. Biasanya narasumber kan, bangsa kita, gue itu pemalas, tidak kayak orang Singapura. Dari seminar gue guri, engkau nanti dong Singapura, apa neng Indonesia? Narasumber sembrono. Nah, nak bar ngomong-ngomong kok dene nanti di rumah ngerasa salah. Wah, saya ini kok mengkritik bangsa sendiri, kudu langsung. Ya Allah, semua keburukan saya tadi tak tanggung saya. Dan semua yang saya kritik, saya salahkan. Jadikan itu kafarah mereka. Jadi yang namanya kebaikan itu diantaranya istighfar. Tapi tidak semua dosa bisa kamu hapus dengan istighfar. Kayak misalnya, kayak diutang wong. Terus rabuk sahur tapi astagfirullahaladzim. Dari pengiran hubungannya. Aku ramelok mbok utangi, mbok jalui sepuro. Nabi itu kalau ngedikan kebaikan itu sampai 60 item terus lagi 60 apa? Item. Wa imatatul adza minator kan al iman gini a'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit terus ngendikan gitu. Tasodaku, sedekah walau fir sana satin sana contoh sikil wedhus. Wong Arab ora tau nyebleh pitik. Dadi senajan itu jadi sikil wedhus. Dadi ra kena mbok kiasno, nak ngono pitik senajan to ceker yo ora. Coba kai malah tersinggung dul ngawur. Kias iku yo sing nalar apa? Wong Arab ku nak mayor ra nyembelih wedhus. Mulane sedekah senajan to sikil wedhus. Barang wong kiai Indonesia nak mayoran mau nyembelih pitik. Akhirnya sedekah tangga deh. Ceker ora ngono dul. Kiase ora ngono. Kiase ngene sikil wedhus iku ana nilaine. Lah cakar ora ana nilaine. Saya ulang lagi, Nabi itu kalau ngendikan kebaikan, kadang dalam satu majelis itu 60. Sehingga kebaikan benar-benar variasi. Kamu sudah ke walau firsana satin. Kalau kamu masak, dudoe sing akeh, ben iso ditero tonggo-tonggo. Terus ngendikan gitu.
Kalau nggak bisa semua, bitol koti wajib. Sementing wajah kamu ceria, nak ketemu tong. Jadi terus di kalimatin toibah dengan kalimat tutur sapa yang baik. Dan itu ya nyuwun sewu menyebut istighfar itu hanya di antara. Sekarang banyak kiai yang hanya gerakannya ngajak istighfar. Bagaimana bisa? Misalnya ke istighfar terus buat murah di duit buat barno. Terus ngerti sirai ngeluh rabu tuh kok obat. Astagfirullah, astagfirullah. Coba aku sirah keluh, astagfirullah. Nah itu resiko tasawuf tambah fakih. Makanya kacau, tatanan menjadi. Tapi yang benar kan enggak. Ibumu tuh obat, periksa no. Kemudian bersamaan dengan itu kita masih istighfar karena kita tidak pernah sempurna iso ngelakoni hak-haknya ibu. Lho kalau cah dalam kulon namun kali, cah dalam ibu limo. Padahal saya punya tamu banyak ngaku kiai. Ibu kula wis sepuh karena tadi nggak boleh seorang anak punya candalem lebih banyak timbang ibu karena ibu itu harus spesial. Saya berkali-kali ngomong supir saya, pokoknya nak ibu tindak rasa pamit. Supaya spesial seorang tua itu, nak dulurku kudu pamit. Bukan karena saya ingin mendedak, supaya beda. Bahwa kelasnya ibu itu beda dengan dulur. Tapi nak ibu rasa pamit kan kunci di bawah supir. Oh, nanti isen tenan. Isen gara-gara ngajak kiai, kiai tenan. Kita ajak lu ngoning asem. Pikiran gue lagi nganggo mobil, nggak ada acara. Coba barang ke omah mobil kurang. Tapi kalau biasa kaidahnya gitu ya sudah. Yang berdua tiga ibu. Jadi saya punya sekian aturan. Misalnya ini tahadus bin. Saya punya sekian uang. Bilang dia dalam ini khusus ibu, nggak usah pamit. Ini ada sekian fasilitas uang kalau untuk ibu nggak usah pamit. Ini mobil kalau untuk ibu nggak usah pamit. Padahal ibu kadang mau tindak ning sawah, jadi wong sepuh, jadi kadang gelap sawah, enggak mobil. Ya cadalku tak bisa gitu. Misalnya cadalku kok ibu lagi seneng perkara ini adalah yang diminta bantu cadalku. Padahal saya tugas di saya tetap tak akan ngalahkan. Kalau ibu menghendaki kamu, meskipun kamu tugas di saya menangkan ibu. Guling-gilingan kalau kita ini itu fikih. Jadi kita mengimplementasikan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Maknanya paling gampang adalah keinginan kita runtuhkan semuanya demi keinginan ibu. Setidaknya ada aplikasinya. Kalau bahasa komputer itu ada aplikasinya. Mau maca hadis iku tapi jebule. Ya mobil sendiri, tunggu ibu. Piye to? Pengajian. Pengajian itu boleh duit, nak ngurmati ibu itu malah karuan swarga anak-anak. Kecuali pengajian ikhlas, anak ikhlas orang ngamuk tiga ibu. Baca nom misalnya pengajian mobil tiga ibu ubah lah kena ujian nom. Isen aku kiai, isen mana nara toat. Mana anak. Marah ini watak ini gue marah ini. Maka fikih itu penting karena itu yang bisa bikin standar apa? Bisa bikin apa? Standar. Fikih jelas aturan mainnya bahwa kita jauh di bawah ibu. Sehingga wujudkan dalam aturan hidup itu tadi misalnya khusus ibu nggak usah pamit. Kalau candalem diceluk ibumu menangkan mengalahkan diri saya sehingga Allah berso kalau orang ini luar biasa benar-benar al jannatu tahta aqdamil. Aku berkali-kali nyeluk candalem misalnya ada tamu gitu butuh mbak-mbak untuk kopi juga. Buat nonton tidak ibu ya sudah selesai sudah. Jadi jelas aturannya. Jadi orang istighfar toh. Ya jelas ya aturannya pangeran seperti wa yadra'una bil hasanatis saya. Setiap kesalahan kita terutuli, kita hapus dengan kebaikan. Kesalahannya wong utang ya. Nyaur. Apa istighfar? Kesalahannya wong kodok subuh, istighfar apa langsung kodok subuh? Mana ana kodok subuh ya kodok subuh bareng ra usah kodok. Astagfirullahaladzim. Ruwe potong ra iso ngaji ruwe potong. Dibantah wong khusuk, angel. Maksudnya sawangane iku otoritasnya tinggi dia, ngene uraan kono apa? Nek rapati ngalim rasa khusuk, mari didel wong nemen-nemen. Akhirnya malah repot agama itu malah repot. Biasa wae, jadi nak salah iku wong ya rapati ngandel ngono. Dadi gue jaga di. Nak salah ben wong rapati ngandel. Mbak macam kula bener salah pakai aku anut ulama-ulama di sini. Pokoknya mantafak koha walam yatasawwaf iku tafassaqo. Siapa yang berfikih tidak bertasawuf itu berstatus fasik. Fasik itu masih mendingan. Tapi tasawuf saja tidak fikih tahzan maka menjadi kafir zindik.
Karena pasti punya keputusan khilafal Quran wa sunnah. Dia sering punya keputusan yang jauh berbeda dari Quran dan sunnah. Karena ada ilmunya. Apa tidak ada? Tidak ada. Wong kula bolak-balik krungu, ana wong wis puluhan tahun ra salat, bareng tobat kepengin salat. Sowan wong model ngono-ngono iku wis penting istighfar sing akeh. Bar saiki. Bareng sowan aku ya tetep wis ngene ae, pokoke tiap salat ping pindho jeng yo. Anggap bae sing sitok iku nggo ngodoki masa lalu. Nah, dereng 10 tahun Gus. Lah nek pengen cepet 10 tahun tiap salat kowe ping 10. Lah kok terus asido tobat mergo kesel ae mending ngono. Lho nek fikih kan aturan mainnya jelas karena dia ada sholat 10 tahun ya sudah. Setiap sholat kowe double. Anggap aja sing sitok sholat hari ini, sing sitok sholat masa lalu, paham ya? Lah nek kok 10 tahun ya tak naik 10 tahun ya berarti wis bar. Lah nek kowe pengen cepat bayar kredite ya tiap bar sholat jadi 10, jadi ngambil kredit mobil sing langsung 10 juta kan cepat selesai. Apa paket sing 1 juta tapi 4 tahun misalnya kan. Jadi kalau fikih jelas aturannya apa? Gus kula nu ra salat. Kula nate sowane wong fasik tapi tahu santri terus fasik. Kok salat 3 tahun. Super. Wah, nuwangi kula tobat, Gus. Wis salat nek ora salat pirang tahun? 7 tahun iki eling den. Ya ora takon istighfar ya tiap salat iku udah beli. Nah, tapi ya mau. Istighfar engko bahas engko. Penting wajib sih. Napa? Ya ono sing gitu. Lah ora kau istighfar. Malah iki kiai rapal donga salat temen. Lah kok iso? Lah anggere julus binas saja ta namne Rabbil firli warhamni. Lah rumahmu iku gak istighfar. Wong salat. Kadang kiai kok ora pokok istighfar Gus. Lah nek pas lungguh binas saja ta muni piye? Apalam salat piye? Rabbil firli. Lah iku mbok anggap donga apa? Donga sugihan. Jadi agar julus binas saja ta otomatis muni piye? Lha iku donga istighfar atau donga sugihan? Mulane ngaji ya fikih itu perkuat. Supaya aturan dalam Islam itu jelas. Dan nanti setelah itu baru ngomong tasawuf. Jadi misalnya zakat, ya sudah uang zakat itu sekian. Setelah 1 nisab wajib zakat dan kewajibannya tiap tahun. Ya sudah seperti itu. Diberikan siapa? Ke mustahik. Mustahik itu sebenarnya ada 8. Sudah jelas, detail. Lalu orang 8 ini kalau nggak ada ya diberikan yang ada. Kan dulu partai itu 8. Lama-lama kan tinggal 2 misalnya. Ya kubu sana dan sini kan. Neng Indonesia kan paling karek mufukara ambek masakin. Karena kalau amil di Indonesia rata-rata kan dikelola diurus negara. Apalagi yang Basnas itu kan digaji negara. Tapi kalau di masjid-masjid ada amil. Tapi kan sukarelawan. Kalau misalnya amil zakat. Yang beriki amil zakat untuk gak ya ngumuy rantul. Rata-rata kancan nom-nom anak kiai ini anak kaji-kaji kan bisa gaya-gaya kan serabut untuk beras. Bukai malah tersinggung. Kok beras? Lewat juga bareng jadi ambil zakat kita bukai beras. Manuk tapi bukai beras yang mana? Kalau lah ras lucu ya ambil masjid tiga. Karena apa ya anak-anak muda itu kan bocah yang enggak banyak kepentingan. Ben kulino ikhlas. Lucu. Cara ulo ben kulino ikhlas, ben ngono terus. Nah, ono sing suka ngekei kopi atau rokokan ben bunga-bunga terus pokoknya sementara. Sok canom kok ijek enom kok wis mikir apa? Beras perkara nih rasa awake apa? Amil. Iku apa-apanan. Wong ora dididik ikhlas. Cara kula nu ra. Dadi sik amil zaman Nabi bayangane ra ngono do konto. Kanjeng Nabi ku ngutus Sayyidina Ali ku ning Yaman. Nggo ngurus zakat. Wis iso bayangno Madinah Yaman. Wis ngono jek numpak unta. Mulane dhisik amil iku untuk jatah. Aku yo kangelan tenan apa? Tapi kaya terus muni. Terus kowe aja dadi kok cara Gus amil saiki ra untuk goblok awas ya nek ngono ora ngono maksudnya iku ya kira-kira dhewe. Dadi dhisik gambarane amil iku. Nabi ngutus Nabi ning Sayyidina Ali temu di Yaman. Terus ngendikan cung jupuk zakate wong Yaman. Engko carane ngelola ngene tuh khodu min agniyaihim faturatu ala fuqaraihim yo zakat dijupuk sangka wong sugih dikene wong fakir. Jadi dengan jarak seperti itu, kangelan seperti itu, ya pantesin untuk ambil. Pantesin itu. Gue, aku gak yakin nak Sayyidina Ali untuk mereka Bani Hashim. Tapi jelas itu, ya sembah lah. Pokoknya sementing, wis bayang nongono. Makanya itu,
Umpama amil entuk bayangno sing ana kangelane napa? Yang setahun pisan mau ngumpul ning masjid terus diterone rondo-rondo. Iku enak nggo sepeda motor. Mbek kanca-kancane guyon cara aku ya ngopi, guyon-guyon terus. Sapa rondo sing kurang iki. Ya sing ngono bariku wis ngono apa? Kok terus gue beras 2 kilo mulai iku. Apalagi anak-anak muda biasanya kan lebih ikhlas kan enggak berarti banyak apa? Kepentingan, ada banyak mikir. Jadi sudah lah harus. Jadi kecuali kangelan. Nah iso aja lah, soalnya nah iso. Teng Indonesia gimana? Kalau ambilnya bener-bener kayak kemarin saya punya temen pengurus zakat di Riau. Nah itu kalau setuju untuk tak takoi zakat di mana? Dia itu ikut lembaga zakat. Itu dari Kepulauan Riau yang kota itu dikirimkan ke pulau-pulau Riau kecil yang dalam layaran itu sampai 1 jam 2 jam. Ya kayak di Karimun Jawa itu kan misalnya ada pulau-pulau kecil yang tertinggal. Jadi zakat ditororono. Ya itu kalau seperti itu kangelan gitu ada nantang marah bahaya, ya itu cara pulau ya untuk bagian. Mereka ya ono repot, ya ono apa? Dan dia memang nggak punya pekerjaan, dia pekerjaannya hanya sebagai pegawai amil zakat. Jadi pokoknya dikira-kira sendiri, dikira-kira sendiri. Nah, syukur-syukur sekarang banyak orang yang suka kemudian mengabdikan diri jadi relawan zakat malah bagus kan dia tidak kepikiran dapat itu. Ya sudah, pokoknya sementing kalau seperti itu tuh nggak ada ukurannya istafsi kolbak, tanyakan hatimu, itu pantas nompo pantas nompo tau.